Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anakku, kembali lagi di pelajaran ekonomi. Materinya masih sama, masih seputar bab 2 tentang masalah pokok ekonomi. Selanjutnya yang kita bahas adalah sistem ekonomi. Kenapa sistem ekonomi harus kita bahas? Karena beberapa permasalahan yang mendasar yang sudah Ibu bahas minggu lalu dan hari ini itu harus dicarikan jalan keluarnya atau solusinya. Nah, solusi yang ada untuk mengatasi permasalahan yang telah Ibu bahas itu membutuhkan sistem ekonomi yang tepat dan sesuai dengan kondisi permasalahan ekonomi yang ada. Ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa bisa dicatat ya, sistem ekonomi itu adalah perpaduan dari peraturan atau cara-cara yang merupakan satu kesatuan yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dalam perekonomian, ya. Itu pengertian dari sistem ekonomi. Nah, sistem ekonomi yang dikenal di dunia itu ada 6 sistem. Ada 6 sistem ya. Yang pertama itu ada sistem ekonomi tradisional. Kemudian yang kedua ada sistem ekonomi terpusat atau kalian kenal dengan sistem ekonomi komando. Kemudian yang ketiga ada sistem ekonomi pasar atau dikenal dengan sistem ekonomi liberal. Kemudian yang keempat itu ada sistem ekonomi campuran. Kemudian yang kelima itu ada sistem ekonomi syariah. Dan yang terakhir ada sistem ekonomi Indonesia. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama kita bahas adalah sistem ekonomi tradisional. Nah, sistem ekonomi tradisional ini sistem yang ditempuh oleh nenek moyang sebelumnya ya. Ciri-cirinya apa sih sistem ekonomi tradisional itu? Kalian bisa tulis juga. Yang pertama itu teknologi yang digunakan itu masih sangat sederhana ya. Teknologi yang digunakan itu masih sangat sederhana. Kemudian apalagi? Sumber daya manusia yang paling utama. Sumber daya manusianya itu yang paling utama. Kemudian ciri-ciri dari sistem ekonomi tradisional itu adalah belum adanya pembagian kerja. Belum ada pembagian kerja. Jadi dulu kalau misalnya sistem ekonomi tradisional itu dia masih untuk menghidupi dirinya sendiri. Jadi dia memproduksi makanan, dia buat makanan, dia memproduksi pakaian itu untuk dirinya sendiri atau keluarga kecilnya saja atau keluarga intinya ya. Terus apalagi ciri-cirinya? Yang keempat itu tanah itu sebagai sumber kemakmuran. Jadi dulu siapa pemilik tanah itu yang berkuasa pada zaman itu, pada sistem itu maksud ibu ya. Jadi siapa yang hak milik tanah itu yang lebih berkuasa. Terus yang kelima itu adalah adat istiadat yang kuat. Jadi adat istiadat pada zaman ekonomi atau pada masa ekonomi tradisional, adat istiadatnya masih sangat kuat karena belum ada hukum pada saat itu. Nah, bisa dilihat ya, belum ada pembagian kerja. Itu ciri-cirinya. Nah,
Sistem ekonomi tradisional ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kalian bisa catat apa sih kelebihan dari sistem ekonomi tradisional. Ibu catat di sini ya. Nah, apa kelebihan yang pertama? Yaitu hubungan individu itu terjalin dengan sangat erat. Jadi tidak seperti sekarang misalnya acuh tak acuh atau tetangga satu dengan tetangga lain bahkan tidak saling kenal. Nah, beda kalau misalnya pada sistem ekonomi tradisional itu hubungan individunya masih sangat erat. Kemudian kelebihannya apalagi dari sistem ekonomi tradisional, yaitu kondisi ekonominya masih stabil. Kondisi ekonomi masih stabil. Kenapa bisa masih stabil? Karena pada zaman atau pada masa sistem ekonomi tradisional itu belum ada yang namanya ingin mencari keuntungan. Jadi yang seperti ibu bilang sebelumnya, dia memproduksi itu untuk dirinya sendiri atau keluarga intinya. Jadi belum ada yang namanya hasrat untuk mencari keuntungan. Makanya ekonomi pada saat itu masih stabil. Nah, keuntungan yang ketiga dari sistem ekonomi tradisional adalah gotong royong. Gotong royong pada masa ini itu sangat erat sekali, atau memang tradisi mereka untuk saling bekerja sama, ya. Kemudian apakah ada kekurangan? Jelas ada. Kita bahas di sini ya. Kekurangan dari sistem ekonomi tradisional. Yang pertama itu kualitas barang masih sangat rendah. Kualitas barang itu masih sangat rendah. Kenapa bisa rendah? Karena itu tadi. Nih, teknologi yang digunakan masih sederhana. Jadi kualitas barang tentu masih sangat rendah. Yang kedua, kekurangan dari sistem ekonomi tradisional adalah ketidakjelasan pengukuran nilai dalam sistem barter. Karena dulu belum ada yang namanya uang, makanya yang dipakai itu adalah barter. Ya, jadi kita ingat-ingat lagi apa sih barter? Barter itu adalah pertukaran barang dengan barang, ya. Kenapa tidak ada kejelasan pengukuran dari sistem barter ini? Karena misalnya ayam ditukar dengan beras. Nah, tentu pengukurannya tidak seimbang, tidak sesuai. Atau misalnya ayam ditukar dengan sayur. Nah, ini tidak seimbang. Tapi pada zaman itu kenapa memang dibutuhkan? Karena mereka merasa kebutuhan mereka tidak cukup hanya dengan mengandalkan apa yang mereka punya saja. Makanya ada yang namanya sistem barter atau pertukaran barang, ya. Nah, itu tadi kekurangannya, ketidakjelasan pengukuran nilai dalam sistem barter. Yang ketiga, produktivitas rendah akibat teknologi yang masih rendah. Produktivitas rendah pada masa itu, karena itu tadi, karena teknologi sederhana dan kualitas barang yang rendah, makanya produktivitas masyarakatnya juga ikut rendah, ya. Itu dari sistem ekonomi tradisional. Silakan kalian catat, ya, bisa diulang lagi videonya. Yang kedua itu ada sistem ekonomi terpusat atau komando, ya.
ciri-ciri dari sistem ekonomi terpusat. Oke, kalian bisa sekalian mencatat ya, yaitu dikendalikan oleh pemerintah. Jadi pada masa ini semuanya itu dikendalikan oleh pemerintah. Nah, apa saja yang dikendalikan oleh pemerintah? Yaitu kepemilikan faktor produksi. Apa sih Bu? Faktor produksi banyak ya. Ada SDM, kemudian atau tenaga kerja ya. Ada modal, kemudian ada skill atau kemampuan. Nah, masih banyak yang lainnya ya, itu faktor produksi. Tanah, nah ini juga termasuk faktor produksi. Teknologi, ya. Kemudian yang dikuasai pemerintah juga alokasi penggunaan sumber daya. Jadi semuanya itu dikuasai oleh pemerintah. Itu ya. Itu ciri-ciri dari sistem ekonomi terpusat. Nah, apakah ada kelebihan dari sistem ekonomi terpusat? Jelas ada. Kita bisa lihat di sini. Apa aja sih kelebihan dari sistem ekonomi terpusat? Itu yang pertama, kemudahan pemerintah untuk mengendalikan masalah ekonomi. Mudah mengendalikan masalah ekonomi. Karena semua yang dikuasai oleh pemerintah, makanya pemerintah mudah untuk mengendalikan permasalahan dalam ekonomi. Karena rakyatnya patuh ya yang kuasai pemerintah. Terus kelebihan yang kedua itu produksi dan pasar di bawah kendali pemerintah. Jadi produksi, apapun yang diproduksi itu di bawah kendali dari pemerintah, dan pasar itu juga di bawah kendali pemerintah ya. Kemudian kelebihan yang ketiga, distribusi pendapatan merata. Jadi pendapatan masyarakat pada sistem ekonomi terpusat itu merata, karena itu tadi produksinya ditentukan oleh pemerintah, dikendalikan pasarnya juga, makanya tidak ada yang namanya mencari keuntungan di situ. Masyarakatnya ya, maksud Ibu ya, tidak mencari keuntungan, makanya pendapatannya merata. Terus yang keempat, itu pengendalian krisis ekonomi oleh pemerintah akan lebih mudah. Jadi krisis ekonomi dapat dikendalikan. Ini sama ya, sama yang tadi yang pertama, mudah mengendalikan masalah ekonomi. Oke, itu tadi kelebihan dari sistem ekonomi terpusat. Kemudian apakah ada kekurangan dari sistem ekonomi terpusat? Tentu ada. Nah, apa aja kekurangannya? Yang pertama itu kurangnya kurangnya kreativitas dan inovasi masyarakat. Jadi kreativitas masyarakat dan inovasi dari masyarakat itu tidak ada. Kenapa tidak ada? Yaitu tadi, semua sistem produksi dan pasar itu dikendalikan oleh pemerintah.
Kemudian faktor produksi dikendalikan oleh pemerintah, makanya kurangnya kreativitas dan inovasi dari masyarakat itu. Yang kedua, monopoli kegiatan ekonomi oleh pemerintah itu akan merugikan masyarakat. Jadi monopoli ini adalah satu saja yang berkuasa, ya, yaitu pemerintah. Nah, itu akan merugikan masyarakat. Karena yang berkuasa pemerintah berarti yang mendapatkan keuntungan juga pemerintah. Kemudian yang ketiga, rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengungkapkan ide. Jadi rendah dalam penyampaian ide. Ya, kenapa rendah? Karena itu tadi tidak diperbolehkannya kreativitas dan inovasi oleh masyarakat pada sistem ekonomi terpusat. Jadi penyampaian ide atau pendapat pun tidak ada. Ya. Oke, sampai di sini tentang sistem ekonomi terpusat. Apabila kalian mau tanya lebih jelas, bisa langsung tanya ke ibu, ya. Sistem ekonomi yang ketiga yaitu sistem ekonomi pasar, atau biasa dikenal dengan sistem ekonomi liberal, ya. Nah, ciri-ciri dari sistem ekonomi pasar itu apa sih? Nah, yang pertama itu adalah adanya kebebasan masing-masing individu untuk melakukan kegiatan ekonomi. Jadi kebebasan dalam kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonominya itu apa saja? Yaitu kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan ada kegiatan konsumsi. Terus yang kedua, ciri dari sistem ekonomi pasar itu adalah individu atau masyarakat itu memperoleh keuntungan tanpa campur tangan pemerintah, ya. Jadi individu memperoleh keuntungan tanpa campur tangan pemerintah. Nah, ini adalah ciri-ciri dari sistem ekonomi pasar atau liberal, ya. Jadi adanya kebebasan dalam kegiatan ekonomi, dia bebas untuk memproduksi, dia bebas untuk dalam kegiatan distribusi, dan bebas dalam kegiatan konsumsi. Kemudian adanya keuntungan, jadi masyarakat atau individu pada masa ini dapat mendapatkan keuntungan atau mengejar keuntungan tanpa adanya campur tangan pemerintah. Oke, sistem ekonomi pasar atau liberal ini juga memiliki kelebihan loh. Kalian bisa catat, ya. Nih, kelebihan dari sistem ekonomi pasar itu yang pertama, kebebasan hak milik individu. Jadi ada kebebasan hak milik di sini. Kalau tadi di komando atau terpusat, semua faktor produksi itu milik pemerintah, baik tanah, kemudian sumber daya manusia, alam, dan sebagainya, modal itu milik pemerintah. Kalau di sistem ekonomi pasar itu ada kebebasan hak milik. Kedua itu adanya inovasi dan kreasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi sehingga barang-barang memiliki kualitas yang baik. Jadi adanya inovasi dan kreasi, ya. Jadi pada sistem ekonomi pasar masyarakat bebas untuk berinovasi, bebas untuk berkreasi sesuai dengan kemampuannya. Nah, makanya pada masa itu barang-barang memiliki kualitas yang tinggi, ya. Karena apa tadi? Karena adanya persaingan.
Yang ketiga, kelebihan yang ketiga, tingginya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Jadi tingginya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Karena masyarakat memiliki hak suara, memiliki ide, memiliki hak milik, makanya pada masa sistem ekonomi pasar, partisipasi masyarakat akan pembangunan itu juga tinggi, karena memang yang mereka bebas ya mengatur negara mereka sendiri. Yang keempat, tindakan ekonomi diarahkan pada efisiensi dan efektivitas. Jadi tindakan ekonominya secara efisiensi dan efektivitas. Efisiensi dan efektivitas. Oke. Ya, kalian bisa catat sendiri ya. Kayak cukup nih. Nah, ini adalah tadi kelebihan dari sistem ekonomi pasar. Nah, apakah sistem ekonomi pasar memiliki kekurangan? Jelas ada ya. Kekurangan dari sistem ekonomi pasar yang pertama itu adalah distribusi pendapatan tidak merata ya. Karena kenapa pendapatan tidak merata? Karena masyarakat mengejar keuntungan tadi. Jadi berlomba-lomba siapa yang memiliki barang yang kualitas yang baik, pasti pendapatannya juga baik. Nah, karena tadi itu ya, mengejar keuntungan, makanya pendapatan tidak merata. Siapa yang memiliki inovasi yang lebih baik pasti juga akan memiliki pendapatan yang baik. Monopoli pihak swasta dalam perekonomian yang dapat menimbulkan eksploitasi. Jadi yang eksploitasi ini itu maksudnya adalah hanya dia yang berkuasa. Karena kalau misalnya tadi sistem ekonomi pasar kan masyarakat ya yang bebas mengendalikan kegiatan ekonomi. Nah, pastikan ada di situ yang lebih berkuasa, yang memiliki hak milik lebih tinggi. Nah, pihak swasta itu disebut dengan pihak monopoli. Jadi dia satu-satunya yang berkuasa dalam bidang A misalnya. Nah, itu akan mengakibatkan timbulnya eksploitasi. Ini apakah merugikan? Sangat merugikan masyarakat. Nah, yang ketiga itu gejolak ekonomi akibat tidak ada campur tangan pemerintah. Jadi adanya gejolak ekonomi. Kalau tadi di sistem ekonomi terpusat, sistem ekonomi permasalahannya dapat dikendalikan, krisis ekonominya dapat dikendalikan oleh pemerintah. Nah, kalau misalnya di ekonomi pasar ya kekurangannya ini pendapatan tidak merata, adanya eksploitasi dan adanya gejolak ekonomi ya, karena tidak ada campur tangan pemerintah. Tapi dari kekurangan ini ada pun kelebihan yang sudah Ibu bahas sebelumnya. Oke, silakan kalian catat. Seperti biasa, yang tidak mengerti atau belum jelas bisa langsung tanya ke Ibu langsung. Sistem ekonomi yang keempat itu ada sistem ekonomi campuran ya. Kalau sistem ekonomi campuran ini ibaratnya kayak dia di tengah-tengah antara si liberal atau pasar dengan komando atau terpusat ya. Dia berada di tengah-tengahnya. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena ciri-ciri yang pertama adalah pemerintah dan pihak swasta
kita sebut masyarakat itu adalah pihak swasta ya. Pemerintah dan pihak swasta itu bekerja sama atau saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi. Bekerja sama aja ibu tulis ya, bekerja sama bisa, berinteraksi bisa, bekerja sama dalam memecahkan permasalahan ekonomi. Dalam permasalahan ekonomi. Nah, habis itu yang kedua, kegiatan ekonomi yang dilakukan itu dibagi. Jadi dibagi tugasnya. Kalau misalnya pihak swasta itu dia lebih ke kegiatan ekonominya. Jadi kalau pihak swasta dia lebih ke kegiatan ekonomi. Jadi sebelumnya ada ibu bahas ya, kegiatan ekonomi itu seperti produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, kalau pemerintah dia kebagian membuat undang-undang dan mengawasi kegiatan ekonomi. Jadi dia sebagai pembuat undang-undang atau peraturan, dan dia sebagai pengawas dari jalannya kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pihak swasta ya. Jadi tugasnya berimbang. Oke, ibu akan bahas dari kelebihannya dulu. Ini tadi ciri-cirinya. Oke, di sini ya ibu bahas kelebihannya. Yang pertama, sektor ekonomi pemerintah dan swasta itu terpisah secara jelas. Jadi sektor ekonominya terpisah. Jadi yang mana milik pemerintah, yang mana milik swasta itu jelas ya. Milik negara apa, milik hak individu itu yang mana, itu sangat jelas pada sistem ekonomi campuran. Terus yang kedua, fluktuasi harga dapat lebih terkendali. Fluktuasi harga terkendali. Fluktuasi itu apa sih Bu? Fluktuasi itu adalah gejala kenaikan ekonomi atau penurunan ekonomi ya, atau adanya kenaikan harga atau penurunan harga. Itu maksud dari fluktuasi. Tapi kalau fluktuasinya terkendali berarti kenaikan dan penurunan ekonomi itu bisa dikendalikan, itu maksudnya ya. Nah, yang ketiga itu adalah hak milik perorangan dapat lebih diakui dan pemerintah mendorongnya. Jadi bisa kita bilang hak milik diakui dan pemerintah mendorongnya, maksudnya mendukung. Misalnya seseorang atau individu A menemukan pengobatan cara menyembuhkan penyakit ini, atau misalnya menemukan teknologi ini. Nah, pemerintah mendukung dengan cara apa? Misalnya membuat sertifikat hak milik atau hak cipta. Nah, itu dari sistem ekonomi campuran ya. Ada 3 kelebihannya. Nah, apakah ada kekurangan? Jelas ada kekurangannya. Nih, kita bahas satu-satu. Yang pertama, kekurangan dari sistem ekonomi campuran yaitu jika peran pemerintah mendominasi akan timbul etatisme. Ibu langsung tulis ya.
etatisme. Etatisme itu apa sih, Bu? Etatisme itu adalah suatu paham dalam pemikiran politik yang menjadikan negara sebagai pusat segala kekuasaan, ya. Jadi kalau misalnya pemerintah itu mendominasi, ikut atau terlalu ikut campur, itu akan mengakibatkan ada pemikiran atau ada paham negara itu akan dijadikan sebagai pusat kekuasaan, ya. Itu maksud dari etatisme. Nah, kekurangan yang kedua, jika peran swasta yang mendominasi. Kalau tadi jika peran pemerintah yang mendominasi akan timbul etatisme. Yang kedua, jika peran swasta yang mendominasi itu akan timbul yang namanya monopoli. Nah, sudah Ibu bahas sebelumnya, ya. Monopoli ini sangat merugikan masyarakat. Kenapa? Karena sistem monopoli itu adalah sistem yang dimana yang menguasai itu hanya satu saja. Contoh misalnya pasar monopoli, maka hanya ada satu penjual yang menguasai pasar tersebut, ya. Itu maksud dari monopoli, apabila pihak swasta yang mendominasi. Oke, segini dulu penjelasan tentang sistem ekonomi campuran. Seperti biasa, apabila ada yang mau ditanyakan, Ibu ulangi Ibu selalu ulang-ulangi, ya. Apabila ada yang mau ditanyakan, monggo bisa langsung WA Ibu secara pribadi, akan Ibu jawab. Yang kelima, itu ada sistem ekonomi syariah, ya. Sesuai dengan namanya, syariah itu didasarkan, jadi sistem ekonomi ini didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam. Di ajaran dan nilai-nilai Islam. Oke. Nah, konsep sistem ekonomi syariah itu ada 3. Kita langsung bahas ke konsepnya. Jadi tidak ada kelebihan, tidak ada kekurangan, ya. Ini langsung konsep sistem ekonomi syariah. Nah, yang pertama itu alat pemenuh kebutuhan adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menurut dari sistem ekonomi syariah itu pemikirannya adalah alat pemenuh kebutuhan. Alat pemenuh kebutuhan itu semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian bisa sekaligus mencatat, ya. Jadi dari konsep sistem syariah ini dia pemikirannya adalah apapun yang ada di muka bumi yang tersedia di alam itu semua pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, konsepnya yang kedua, sumber kekayaan yang kita miliki itu adalah titipan dari Allah. Sumber kekayaan adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun yang kita dapat, apapun yang kita dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari ataupun keuntungan yang kita dapat, patut kita syukuri karena itu semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menurut konsep ekonomi syariah, ya. Dan yang ketiga, Ibu ke sini, ya. Tidak cukup kertasnya. Yang ketiga, itu tujuan gaya hidup perorangan untuk mencapai kemakmuran di dunia dan di akhirat. Jadi tujuan hidupnya
yaitu tujuan hidup individu yang mengikuti sistem ekonomi syariah ini itu untuk dunia dan dunia dan akhirat. Jadi tidak hanya memikirkan dunia saja, tetapi akhiratnya juga harus jalan ya. Itu konsep pemikiran dari sistem ekonomi syariah. Silakan kalian catat ya. Seperti biasa, Ibu ingatkan lagi, berulang-ulang. Kalau mau ditanyakan bisa WA Ibu langsung. Sistem ekonomi yang terakhir ini ada sistem ekonomi Indonesia atau biasa disebut dengan sistem ekonomi Pancasila ya, disebut dengan sistem ekonomi Pancasila. Nah, apa saja karakteristik dalam sistem ekonomi Indonesia? Ibu jelaskan di sini ya, kalian bisa tulis. Nomor 1, yang pertama, Indonesia itu sebagai negara kepulauan. Ini karena tadi sistem ekonomi Indonesia itu adalah sistem ekonomi Pancasila, jadi pedomannya itu adalah Pancasila. Nah, karakteristik pertama yaitu Indonesia sebagai negara kepulauan. Kemudian yang kedua, penduduknya banyak dan tidak merata. Penduduk banyak dan tidak merata. Ya kan? Penduduk kita itu banyak kan? Nah, kemudian tidak merata, jelas. Penduduk di Jawa itu lebih banyak daripada penduduk di Pulau Kalimantan. Begitu juga penduduk di Pulau Kalimantan itu berbeda jumlahnya dengan penduduk di Pulau Sulawesi dan selebihnya ya. Kemudian karakteristik yang ketiga yaitu sumber daya alam Indonesia itu melimpah. Ya, karena kita kaya akan sumber daya alam. Yang keempat, kekurangan modal. Nah, ini kebalikan dari karakteristik yang ketiga, sumber daya alam melimpah, modalnya kurang. Nah, yang kelima, karakteristik yang kelima itu ada struktur ekonomi. Struktur ekonomi. Jadi Indonesia itu memiliki struktur ekonomi juga ya. Struktur ekonomi itu apa sih? Nah, struktur ekonomi itu seperti susunan elemen-elemen yang ada dalam suatu negara yang berfungsi untuk mengatur rumah tangga suatu negara. Jadi dia fungsinya untuk mengatur rumah tangga suatu negara. Nah, apa aja yang diatur di dalamnya? Sistem perekonomiannya, kemudian dia atur rumah tangga, kemudian perusahaan, kemudian pemerintah, pasar input dan pasar output ya. Terus next yang ke-6 itu ada sistem ekonomi campuran. Jadi dalam ekonomi Indonesia di dalamnya itu terdapat sistem ekonomi campuran. Kenapa? Karena itu tadi yang seperti Ibu bahas sebelumnya, sistem ekonomi campuran itu adalah adanya campur tangan antara pemerintah dan pihak swasta ya. Masih ingat nggak apa aja yang ditugaskan masing-masing? Nah, kalau sistem ekonomi kalau misalnya si pihak swastanya itu dia lebih ke kegiatan ekonomi, kalau si pemerintahnya itu lebih mengatur undang-undang ya, dan mengawasi jalannya sistem ekonomi yang dilaksanakan oleh pihak swasta. Oke, yang ke-7 itu adanya dualisme ekonomi. Adanya dualisme
ekonomi. Dualisme ekonomi ini adalah sistem ekonomi yang merujuk kepada dua sistem ekonomi yang berlainan ya, maksudnya ya. Namun sama-sama kuat, walaupun dia berlainan, sistem ekonomi ini sama-sama kuat. Apa aja sih? Yaitu sistem perekonomian modern dan sistem ekonomi kerakyatan. Kalian bisa tulis ya sesuai dengan penjelasannya Ibu. Oke, kemudian yang terakhir, yang ke-8 itu adalah perekonomian dikuasai oleh unit-unit usaha besar. Jadi perekonomian dikuasai oleh unit usaha besar. Jadi perusahaan-perusahaan yang sudah memiliki nama, yang sudah besar, yang sudah lama berkiprah di Indonesia itu lebih memiliki kuasa di bidang perekonomian ya. Segitu dulu penjelasan dari Ibu mengenai bab 2. Ini sudah terakhir ya bab 2 ya. Kita sudah bahas kemarin tentang masalah ekonomi dan sistem ekonomi. Ibu tuntaskan sekalian. Jadi untuk pelajaran bab 2 ini Ibu sudah habis ya. Jadi kita lanjut nanti ulangan dulu baru ke materi selanjutnya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.